Ya, hari ini kita masuk ke materi support vector regression ya. Sebelumnya saya sudah mengunggah materi ini, tapi memang materi itu langsung mengarah ke time series. Nah, di sini saya mengupdate, mengunggah kembali materi yang kita fokuskan hari ini ke regresi dulu ya. Nanti yang SVR untuk time series kita akan bahas lebih detail di saatnya nanti gitu. Nah, hari ini kita lebih fokus ke SVR untuk regresi. Oke, di materi ini ada juga dua paper yang sangat bermanfaat. Yang dua paper ini adalah isinya adalah konsep dasar yaitu secara matematik ya. Jadi kita buka saja. Jadi minggu kemarin tugasnya adalah mempelajari dan melihat video rekaman tentang support vector machine untuk klasifikasi. Nah, ini kan formula untuk SVM klasifikasi. Jadi kita mempunyai, ya ini kan sebenarnya W transpose X plus beta kan begitu ya, tapi ditulis dalam bentuk inner product. Sehingga ketika kita ingin mendapatkan penaksir dari W, kita bisa meminimalkan norm dari W gitu ya. Norm order 2. Kemudian dengan constraint memenuhi syarat ini. Ini ada di SVM. Yang di slide dan video dan materi yang saya unggah sudah lengkap. Nah, kemudian konsep SVM itu dikembangkan untuk regresi. Nah, ilustrasinya seperti ini di gambar 1 bahwa kita punya prediktor di sumbu horizontal, kemudian kita punya respon atau dependent variable di sumbu vertikal. Kemudian data pengamatan kita seperti yang ada di sini di cross point ini adalah datanya. Kemudian kita ingin membuat sebuah garis regresi. Nah, garis regresinya yang ada di tengah ya. Garis regresinya ada di tengah. Dengan gitu ya, dengan ada namanya epsilon. Epsilon ini toleransi, atau kalau waktu di SVM klasifikasi itu kan kita punya namanya soft margin gitu ya. Soft margin adalah gitu kan classifier terhadap titik terluar daripada classifier tersebut gitu, atau titik terdekat dari classifier ke pengamatan paling dekat begitu. Nah, di regresi juga ada ini namanya dia epsilon, disebut epsilon ini sebesar epsilon begitu ya. Jadi garis regresinya ini seperti di SVM ya, kita kan menyatakan ini sama dengan 0 kan gitu ya. Fx W transpose X plus beta sama dengan 0. Kemudian ada soft margin Fx plus minus ya plus 1 dan minus 1. Nah, sekarang di sini ada toleransi sebesar epsilon. Nah, semua titik yang berada di area gray ini berarti kan ini ada di area soft margin. Nah, dari formulasi SVM untuk klasifikasi yang sebelumnya adalah minimum setengah norm dari W kuadrat plus C jumlahan dari I1 sampai L. L ini kan banyaknya support vektor. Berarti pengamatannya di batas, atas batas. Berarti tidak semua titik menjadi satu. Maka di sini sebanyak L. L itu adalah
L itu adalah banyaknya support vektor yang digunakan untuk membangun ya model SVR, atau kalau yang sebelumnya support vector machine for classification atau SVC gitu ya. Nah, di sini yang membedakan adalah di sini select variabelnya. Ketika kita membangun model SVM untuk klasifikasi, select variabelnya hanya satu, CI gitu ya. Di mana CI itu kan gitu ya yang ada di klasifikasi. Kemudian sekarang dikembangkan menjadi C itu adalah ini C epsilon. Jadi persamaan 4 ini kalau digambar ada di gambar 1 sebelah kanan. Coba ini. C dari epsilon itu bernilai 0 jika absolut dari C kurang dari epsilon. Jadi kalau nilai C ini kurang dari epsilon berarti ada di area ini, area abu-abu ini, minus epsilon sampai plus var epsilon, maka nilai C itu 0. Maka apa C itu sumbu vertikal ini? Sumbu vertikal ini adalah C, berarti nilainya 0 jika nilainya itu kurang dari epsilon ini. Kemudian nilai jika data itu misalkan nih ya data cross X itu ya, itu berada di luar area plus minus var epsilon, maka dia punya jarak sebesar C. Jadi X menuju ini plus epsilon, jadi sebesar C gitu ya. C-nya sehingga apa? C epsilon gitu. C epsilon ini kan sebesar C, tapi C epsilon itu nilainya adalah C sendiri dikurangi epsilon. Berarti kan selisihnya ini kan gitu ya. Nah, kemudian dia membangun select variabel untuk di atas dan di bawah gitu. Misalkan C itu yang positif, kemudian C asterik itu untuk yang di sisi kiri. Sehingga dia punya CI ditambah CI asterik gitu ya. Di mana CI dan CI asterik itu dia nilainya positif karena jarak gitu ya. Kemudian sehingga constraint-nya juga bertambah. Yang sebelumnya concern-nya itu hanya 1, 2 gitu ya. Sekarang ditambah dengan di sini CI dan ini CI asterik begitu. Di mana masing-masingnya ini positif. Nah, selanjutnya fungsi tujuan dan fungsi kendala ini ya selanjutnya matematik seperti yang di SVM di slide sebelumnya. Ini fungsi tujuan ditambah constraint, berarti constraint-nya kan ini. Constraint harus positif, ini constraint 1, constraint 2, constraint 3. Berarti ini constraint 3, ini constraint 1 dan 2 dijadikan 1 gitu ya. Sehingga ini kan seperti Lagrange multiplier ya. Jadi kalau kita punya fungsi tujuan, kita punya kendala, maka fungsi tujuan ditambahkan dengan kendalanya tapi dikali dengan sebuah Lagrange multiplier. Jadi alfanya ini adalah Lagrange multiplier. Alfa ini nanti bernilai 0 jika titik ke I gitu ya, titik ke I itu bukan menjadi support vektor, makanya I-nya berjalan 1 sampai L. Jadi alfa I ini ada nilainya jika titik ke I, misalkan titik ke ini ya, ada di garis ini, dia menjadi support vektor, maka nilai alfa I gitu ya, nanti ada nilainya. Kalau garis yang ini di luar soft margin area gitu ya, berarti dia tidak menjadi support vektor, maka alfa I berarti Lagrange multiplier untuk pengamatan ini 0 gitu. Sehingga karena 0 di sini nggak ditulis. Kan kalau ditulis harusnya ini gini, I 1 sampai N gitu ya. Untuk semua pengamatan, tetapi tidak semua pengamatan itu menjadi support vektor. Nah, pengamatan yang tidak support vektor nanti nilai alfa I-nya 0. Nah, ini untuk mempersingkat penulisan rumus, jadi diambil saja yang nilai alfa I-nya tidak sama dengan 0. Sehingga dituliskan I berjalan 1 sampai L gitu. Jadi yang bukan support vektor tidak
dituliskan supaya ya penghitungannya lebih sederhana begitu. Nah, selanjutnya seperti di penurunan untuk support vektor klasifikasi, jadi nanti membentuk model primal problem, kemudian diturunkan terhadap parameternya apa, mau diturunkan terhadap, mau menaksir W, maka diturunkan terhadap W. Mau menaksir B, intercept, maka diturunkan terhadap intercept disamakan dengan 0. Gitu ya, dan seterusnya. Membentuk primal problem. Dari primal problem masih ada yang belum diketahui gitu ya. W itu sama dengan bla 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 sama dengan 0, maka yang ini bisa dipindah ke sisi kanan kan. W sama dengan jumlah dari alfa I dikurangi alfa I bintang dikali XI. Nah, alfa I sendiri tidak diketahui, maka penaksir W topi itu mengandung alfa I kan gitu ya. Artinya di dalam penaksir W itu masih mengandung variabel. Maka dilanjutkan dari primal problem menjadi dual problem. Dan seterusnya formulasinya sehingga nanti hasil akhirnya seperti ini. W penaksir W topi itu seperti ini. Jadi ketika support vektornya nilainya diketahui alfa topi begitu, maka nanti bisa dihitung W topi dan seterusnya, sehingga rumus akhirnya seperti ini nih. Rumus support vektor regresinya seperti ini. Kalau betanya sudah ditaksir beta topi, XI adalah pengamatan, datanya ada, alfa I nanti ditaksir menjadi alfa I topi, alfa I asterik topi, jadi ini menjadi Fx topi gitu ya. Jadi persamaan 10 ini menjadi persamaan support vektor regresi. Jadi kalau kita lihat di gambarnya, jadi persamaan ini gitu ya, persamaan regresinya itu kan nanti W-nya ini ditaksir W topi gitu ya. Betanya beta topi. Y-nya menjadi Y topi. Nah, di sini nanti ada kernel. Nah, yang di rumus tadi itu kan masih ilustrasi untuk regresi linier gitu ya. Ini belum ada kernelnya di sini. Kan dia ilustrasinya seperti regresi ini, kan linier ini. Regresinya linier. Gimana kalau polanya non linier? Ya berarti nanti masuk konsep kernelnya gitu. Di sini kan nggak ada kernel. Kernel di mana? Ketika dia ada XI transpose X, ya berarti kan ini inner product. Ketika dia ada XI transpose X, maka di sana bisalah masuk kernel. Jadi nanti kernel dari XI, X kan gitu ya. Sehingga nanti di sini masuk kernel. Ya ini sama seperti di support vektor klasifikasi, nanti kernelnya masuk di sini ini. Yang sebelumnya adalah XI, XJ tapi pakai konsep inner product. Inner product seperti ini. Nah, ini kan sebenarnya bisa dituliskan XI transpose XJ kan gitu ya. Tapi ini sudah ditulis dalam kernel gitu. Sehingga tadi yang persamaan 8 menjadi ini, tadi XI X inner product sekarang menjadi kernel XIX begitu. Jadi ini persamaan akhirnya jadi seperti ini. Sehingga nanti dia bisa non-linear karena ada kernel, ada konsep kernel trig dan seterusnya, ini matematiknya. Sehingga kalau kita lihat di sini nanti, nah dia bisa non-linear. Kenapa? Karena di sini ada kernelnya, di sini notasinya pakai pi gitu ya, yang nggak masalah gitu. Nah intinya, ketika kita memasukkan kernel di sana, maka sebenarnya dia bisa mengikuti pola non parameter, pola non linear gitu ya, pola non linear seperti ini. Nah, sama seperti ide di support vektor klasifikasi, kernel trig itu adalah ketika dia di input space, di data asli, ruang dimensi data asli itu dia polanya non linear. Kemudian ditransformasi ke di sini adalah sumber horizontalnya bukan lagi X, bukan lagi determinan ya prediktor begitu ya. Tetapi sumber horizontalnya di sini adalah
ruang di mana hasil transformasinya. Jadi di sini pi x begitu. Nah, di ruang hasil transformasi dia linear begitu. Sama seperti konsep support vektor klasifikasi. Jadi pola linear di input space, kemudian di transformasi ke ruang dimensi tinggi, feature space, di ruang dimensi tinggi dia linear, sama seperti ini. Di data asli ruang vektor untuk dimensi asli input space dia nonlinear polanya, tetapi ketika ditransformasi ke feature space dia jadi seperti linear. Nah, ini peran kernel. Nah, itu konsep nanti matematiknya bisa dilihat di 2 paper tadi, konsep lebih mendalam tentang matematiknya. Nah, ini beberapa peneliti utama di SVM ya, yang saya tahu dulu ada Vapnik, kemudian Cortez, kemudian ada Solkov gitu ya, termasuk ini Guyon gitu ya, Isabel Guyon dan seterusnya. Nah, ini kan konsep support vektor klasifikasi yang sebelumnya. Jadi di input space ada Y, ada X, dia merah ini adalah antara biru dan merah ini tidak bisa dipisahkan secara linear gitu. Jadi dia bisa dipisahkan secara membentuk seperti lingkaran atau elips gitu ya, classifiernya. Tetapi ketika dipetakan ke ruang dimensi 3, jadi yang sebelumnya dimensi 2 Y dan X biru ini, kemudian dia membuat ruang dimensi 3 warna kuning, maka titik-titik warna biru dan merah itu di mapping, berarti dipetakan ke ruang dimensi 3 warna kuning, maka antara biru dan kuning bisa dipisahkan menggunakan namanya hyperplane. Hyperplane yang hitam ini, hyperplane berarti sebuah apa? Sebuah bidang. Sebuah bidangnya ini linear gitu. Jadi kita bisa memisahkan antara biru dan merah menggunakan sebuah bidang linear. Ini yang disebut hyperplane. Jika di ruang input space, ruang asli yang warna biru di sumbu X dan Y, kita tidak bisa memisahkan secara linear. Berarti kan kalau ruangnya 2 dimensi, Y dan X, kita memisahkan merah dan biru kan gunakan sebuah classifier garis gitu ya. Garisnya itu linear, jadi nggak bisa dengan garis. Bisanya dengan sebuah pola lingkaran atau pola elips gitu ya. Nah, masalahnya begini, kalau nanti itu variabelnya bukan hanya Y dan X, variabelnya itu Y dan X1, X2, X3, X4, bahkan sampai X100. Berarti dimensinya sampai ratusan dimensinya. Bagaimana kita tahu polanya itu nanti akan elip, akan lingkaran ya, kita nggak bisa membayangkan gitu. Nah, paling gampang adalah apapun polanya di input space, berapapun dimensinya, ketika dipetakan ke dimensi yang lebih tinggi, intinya itu bisa membentuk pola yang bisa dipisahkan dengan sebuah hyperplane. Ini kebetulan dimensi 3, maka hyperplane-nya sebuah bidang bujur sangkar, persegi panjang gitu ya. Kalau dimensinya ratusan, ya dia juga masih bidang datar, tetapi dimensinya ratusan ya. Kita nggak bisa membayangkan, tapi secara matematik itu bisa diformulasikan begitu ya. Nah, kemudian ini sejarahnya nanti dibaca saja. Kemudian ini review lagi tadi ya. Ini kan konsep di support vector machine sebelumnya sama seperti ini. Nah, tetapi sekarang kita punya sisi atas, sisi bawah begitu, sehingga kita menambahkan C di bagian atas dan C asterik di bagian bawah gitu ya. Sehingga formulasinya adalah kita akomodasi kedua select variable ini, kemudian kita formulasikan namanya epsilon loss function seperti ini. Kalau digambar ilustrasinya seperti yang di atas, kemudian kita formulasikan secara matematik sehingga ini adalah linear support vector regression ya. Jadi seperti yang di paper tadi. Jadi di sini belum ada kernel gitu. Maka garisnya garis regresi. Maka ketika
polanya itu pola nonlinear, maka kita bisa memasukkan kernel di inner product ini. Di inner product, sehingga di sini tadi menjadi kernel gitu ya, K gitu ya, XI dan seterusnya gitu ya, menjadi nonlinear. Nah, ini paper yang tadi. Sekarang saya masuk ke sini, ke R ya, supaya cepat. Kita menggunakan dua package ya, kernel dan E1071. Ya, ini misalkan di package kernel kita menggunakan function KSVM. Function KSVM itu kernel SVM ya. Jadi nanti bisa digunakan untuk klasifikasi, bisa digunakan untuk novelty detection. Novelty detection itu untuk outlier detection gitu ya. Novelty itu ada sesuatu yang asing, yang baru gitu ya, yang beda dari yang lainnya. Kemudian untuk regresi. Nah, kemudian klasifikasi, kemudian novelty tadi pakai one class gitu. Jadi kalau kelasnya itu hanya satu, nanti bisa digunakan untuk novelty detection. Kemudian ada epsilon SVR, nu SVR, dan seterusnya. Nah, kita fokus ke sini. SVR. Di support vector regression ini ada epsilon. Epsilon yang tadi ya, formulasi yang ini. Ini epsilon. Ini epsilon gitu ya. Nah, ini epsilon. Nah, nanti ada juga konsep baru namanya nu. Nu SVR gitu ya. Nah, sebenarnya kalau di paper ini juga ada. Paper ini saya ke paper yang satunya gitu ya. Ini sama. Hanya sudah diupdate di sini kan konsep pokoknya epsilon. Jadi kalau di sini pakai epsilon itu berarti epsilon SVR. Jadi kalau di R ada yang di sini nih. Epsilon SVR ya, itu berarti seperti yang formulasi di sini. Nah, nanti ada konsep yang namanya nu SVR gitu ya. Nu SVR. Oke, mungkin ada di paper yang lain, nanti akan saya carikan yang khusus. Ini ada di sini nu SVR ya, sebentar. Jadi saya bilang ini nu, ya, nu SVR ini ya, nu SVR. Oh, berarti sudah ada di paper ini. Nu SVR. Jadi dia menambahkan konsep di sini ada nu gitu ya. Insensitive tube dia menyebutnya. Nah, nanti kita lihat bedanya. Nah, di R itu sudah diakomodasi ya. Epsilon SVR dan nu SVR gitu ya. Atau nu regression dia nyebutnya. Nah, di sana di paket yang lain E1071 itu juga ada epsilon SVR dan nu SVR. Dia nyebutnya epsilon regression dan nu regression, yaitu itu merujuk ke SVR. Nah, bedanya nanti di sini. Jadi ketika kita menggunakan nu SVR itu menyatakan ini, menyatakan nu itu adalah proporsi number of support vector desired to keep in your solution with respect the total number of sample dataset. Jadi kalau tadi kita ilustrasikan begini, nah yang menjadi support vector mana? Yang menjadi support vector adalah pengamatan-pengamatan yang ada di garis ini dan ada di area ini. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 pengamatan yang menjadi support vector. Gitu. Nah, ketika kita gunakan epsilon, epsilon itu nanti kita tentukan 0,001, kan ini adalah jarak gitu ya. Semakin kecil maka semakin sempit ini areanya begitu. Ketika kita gunakan epsilon SVR, kita tidak bisa mengontrol
berapa banyak support vektor yang akan digunakan untuk membangun ini gitu ya, garis regresi. Tetapi kalau kita gunakan nu SVR itu adalah proportion of support vektor. Jadi kalau ada pengamatan seperti ini, kalau konsepnya nu SVR itu misalkan nu-nya itu adalah 0,1, berarti 10% data akan digunakan untuk membangun support vektor gitu ya. Tapi kalau epsilon itu tidak, epsilon kita tidak bisa ngontrol, yang kita kontrol adalah ya jaraknya ini 0 ke epsilon, epsilonnya berapa? 0,01, 0,1 atau berapa kan gitu ya. Adapun support vektornya yang nggak bisa dikontrol gitu. Nah, ketika di nu SVR nanti nu-nya ditetapkan gitu ya, nu-nya ditetapkan berapa persen gitu. Nah, kemudian epsilonnya bisa dioptimasi gitu ya. Epsilonnya bisa dioptimasi. Nah, sekarang kita mau mencoba ini. Kita mau mencoba, saya buka ya SVR. Nah, ini sambil saya nunggu kita buka. Ini ya ini saya gunakan sheet tertentu supaya nanti hasilnya bisa sama hasil simulasinya. Kita mau membangkitkan data yang polanya seperti ini. Nah, ini kalau kita punya data seperti ini, kita modelkan pakai regresi biasa ya, regresi linear begitu ya, regresi linear ya. Ya pasti errornya besar gitu kan ya. Atau ini sebenarnya mirip sinusoidal ini karena memang dibangkitkan dari fungsi sinus. Oh, saya menggunakan regresi trigonometri ya bisa juga. Saya menggunakan regresi trigonometri ya bisa ngikuti polanya gitu ya. Hanya di sini kita ini ya apa? Kita bangkitkan data dari kita anggap prediktornya itu uniform gitu ya. Uniform nilainya 10 sampai 20. Jadi kalau kita bangkitkan X R unif berarti random uniform sebanyak n-nya 100, minimum 10, maksimum 20. Berarti kita X ini membangkitkan prediktor ke I gitu ya. Nah, sekarang kita membangkitkan sebanyak n. N-nya 100 gitu ya. Terus kita membangkitkan respon variabel sin XI ditambah error. Nah, errornya di sini ya ini kebetulan notasinya sama. Ini beda dengan epsilon ini ya. Ini epsilon ini kita tetapkan begitu ya. Sedangkan di sini error di sini yang kita maksudkan itu adalah error. Ya nanti notasinya bisa diubah gitu ya. Ini error kalau ini ya. Errornya mengikuti distribusi normal 0 variannya setengah. Jadi di sini R norm berarti kan normal standar sebanyak length X berarti sebanyak data X. Ini otomatis normal 01 gitu ya. Normal minnya 0, variannya 1. Maka karena kita ingin bangkitkan normal 0, variannya setengah ya dikali setengah. Karena ini normal 01 gitu ya. Nah, berarti saya punya data yang kalau kita generate polanya seperti ini. Nah, sekarang kita simpan datanya ya. Kita punya prediktor, kita punya respon, berarti kolom 1 prediktor, kolom 2 respon. Kita hanya mensimulasikan gunakan satu prediktor aja ya. Kalau kita menggunakan prediktor banyak nanti gambarnya nggak bisa gitu ya. Ini ilustrasi saja, prediktornya hanya satu. Ya nanti pada kenyataannya prediktornya bisa banyak. Nah, kita simpan ke data sin ini karena polanya kita pakai sinusoidal ya. Datanya kita simpan ke sin theta gitu ya. Terus kita mau membangkitkan juga data X ini. X tadi kan kita bangkitkan dari 10 sampai 20. Jadi saya mau membuat
grid atau sequence gitu ya. Data terurut dari 10 sampai 20 gitu ya. Sebanyak N. Jadi kalau dari 10 sampai 20 saya bagi sebanyak 100 gitu ya. Berarti 20 dikurangi 10 ada 10 dibagi 100 berarti datanya naik per gitu ya. 0,1. Berarti nanti ini 10, 10,1, 10,2, 10,3 sampai 20. Saya punya grid gitu ya. Nah, ini kalau kita plot seperti ini datanya. Nah, perintah tadi gampang saja. Jadi kalau menggunakan package atau software itu ya tinggal diklik jalan gitu ya. Tetapi kan kita memahami konsep itu yang penting. Nah, di sini saya memplot ini semuanya regresi yang dihasilkan oleh support vector regression. Dari mana? Ini ya. KSVM fit gitu ya. Ini kita simpan prediksinya ini yang garis warna-warni ini. Kita simpan ke sini gitu ya. Pakai function KSVM, kernel SVM. Datanya tadi data dari sin data kita baca prediktornya itu kolom X, responnya itu kolom Y. Kita gunakan radial basis function kernel, di mana di radial basis function kernel itu ada bandwidth sigma gitu ya, namanya sigma. Nah, di sini saya hyperparameternya, kernelnya itu saya buat otomatis, jadi nanti R yang ngitung gitu ya. Tetapi yang saya bedakan adalah ini nilai C, nilai cost-nya. Jadi variabel ini. Nah, di sini kan ada C ini. Nah, nilai C ini kita ubah-ubah ya. Nilai C ini kita ubah-ubah 1, 2, 3, sampai 10 gitu ya. Di sini tadi nilai C kita nilainya I. Jadi saya buat looping I berjalan 1 sampai 10 berarti saat di sini nilai C-nya 1 looping, nilai C-nya 2 looping dan seterusnya. Epsilonnya saya tetapkan gitu ya. 0,1 berarti sebesar 0,1 marginnya begitu ya. Kemudian saya prediksi berarti dari data tadi, data grid ya, data grid berarti data yang saya bangun antara 10 sampai 20 sebanyak 100 titik. Berarti titik-titik antara 10 sampai 20 saya prediksi menggunakan model KSVM fit ini berarti model regresi, support vector regresi ya. Dari titik-titik tadi yang kita buat gridnya, saya lakukan prediksi menggunakan model SVR. Kemudian ini beri poin, berarti ini membuat garis ini. Grid X ini kan berarti nilai gridnya, kemudian nilai prediksinya. Ini kan nilai prediksinya. Sesuai warnanya gitu ya. Nanti tinggal lihat definisi warna 1 itu apa, hitam, warna 2 apa gitu ya. Warna ini kan jalan 1, 2 sampai 10. Nah, sehingga seperti ini. Artinya ini apa? Yang berubah apa di sini? Yang menyebabkan kurva regresinya berbeda-beda itu apa? Mengapa dia bisa berbeda-beda kurva regresinya? Kenapa? Halo? C-nya barangkali. Iya, karena nilai parameter C-nya diubah. Jadi nilai penalti itu kan parameter penalti ya. Nilai parameternya diubah, maka kurva regresinya berubah kan begitu. Nilai C itu kan predefined ya. Priori defined. Jadi nilai C ini kan ditetapkan. Kalau kita ingin yang optimal ya nanti dituning, C-nya dibuat kecil, membesar gitu ya. Nanti di C berapa yang paling optimal. Nah, berarti dengan C yang berubah-ubah, maka dia kurva regresinya berubah. Nah, ini gampangannya kita coba C-nya 1, 2, 3, sampai 10. Nanti C-nya bisa dibuat 0,5, 1, 1,5, ya silahkan nanti dicoba. Nah, untuk mengetahui mana yang paling baik, saya hitung ya RMSE-nya aja. Paling gampang ya. Kita membuat RMSE, kita buat sebuah array atau vektor kosong, nilainya 0 sebanyak 10.
karena kita mau punya 10 garis regresi kan ya. Ini sama seperti tadi gitu ya. Sama seperti ini. Kita tuliskan di sini. Hanya kita tambah ini. Yang tadi kita plot. Plotnya ini kita nggak ngeplot lagi gitu ya. Kita hitung RMSE SVR ke I gitu ya. SVR ke 1, ke 2 sampai ke 10. Ya, kita hitung manual saja. Prediksinya dikurangi data asli, berarti kan ini error. Error kita kuadratkan, berarti kan error kuadrat gitu ya. Terus itu kan berupa vektor, datanya ada 100, berarti ada 100 baris ya. 100 baris error, kemudian kita hitung rata-ratanya, berarti mean square error, terus kita akar, berarti ini root mean square error, berarti ketemulah kalau kita print, ini garis 1, ya garisnya saya nggak mana saya ngikuti warna aja gitu ya. Colornya itu pakai warna. Jadi warna nanti silakan dicek warna 1 itu hitam kalau nggak salah. Warna 2 apa, warna 3 apa. Nah, kalau kita lihat kita print RMSE-nya yang paling kecil adalah di garis kelima 1 2 3 4 5 ini. Ini yang paling kecil atau berada di minimum yang paling kecil ya, ini 5. 0,4081. Nah, memang nggak ada yang lebih kecil. Ini yang mendekati 409 gitu ya. Nah, memang ini yang paling kecil. Berarti SVR ini menghasilkan error paling kecil ketika nilai C-nya 5. Ini kan untuk vektor gitu ya. Elemen kelima itu C-nya ya 5, berarti nilai C-nya 5. Nah, sekarang kita buat plot C-nya 5. Nah, ini berarti C-nya saya ganti 5 ya. C-nya 5, epsilonnya 0,1. Nah, ini garis yang menghasilkan error paling kecil. Karena kalau kita lihat di sini seperti ini. Di ujung-ujungnya terutama gitu ya. Itu ya atau di beberapa bagian itu ada yang berbeda terutama ketika dia berubah pola ya dari naik ke turun gitu ya. Nah, ini garis yang menghasilkan error paling kecil. Ketika nilai C-nya 5 gitu ya. Nah, ini kan nilai C-nya 5, berarti ini tadi sigmanya kan saya buat otomatis gitu ya. Nah, bagaimana kalau nilai bandwidth di kernelnya itu juga saya tuning gitu ya. Jadi misalkan gini, nah karena ini adalah menggunakan RBF dot radial basis function, di sana ada hyperparameter namanya sigma gitu ya. Maka sigmanya saya jalankan, jadi C-nya ini saya tetapkan 5 karena tadi sudah dapat 5. Epsilonnya itu 0,1 gitu ya. Saya tetapkan, sigmanya sekarang saya cobakan 1 sampai 20. Nah, saya cek ya, ini tadi 20 atau 10 ya. Ya, cek ya, sigma. Nah, ini 10 ya, ini tadi ngopinya belum diedit. Ini saya 10 ya, nanti di slide-nya mungkin tulis 20. Ini 10, saya buat 10. Sigmanya berarti sigmanya 1, 2, 3, sampai 10 gitu ya. Nah, kalau saya jalankan, ya seperti ini nih. Sigmanya diubah-ubah, hampir sama. Sebenarnya grafiknya hampir sama. Nah, dia menghasilkan error paling kecil di sigma sama dengan 8 gitu ya. Ini yang paling kecil 0,4484 gitu ya. Tapi itu lebih besar daripada yang ini tadi. Ini tadi 0,408 gitu ya, 408. Sekarang kalau tadi kan pakai otomatik gitu ya. Sekarang kalau sigmanya saya buat 1, 2 sampai 10, dia menghasilkan 0,4484. Karena bisa jadi sigmanya itu nggak tepat di 1, 2, 3 sampai 10. Bisa jadi di 0,5, 0,7 gitu ya, 1,2. Nah, ini karena saya cobakan sesuai nilai I gitu ya, maka dia di discrete 1 sampai 10 gitu ya. Ya sebenarnya dia lebih besar errornya daripada yang tadi di otomatis tadi. Nah, kalau kita tetapkan akhirnya sigmanya 8, C-nya 5, grafiknya seperti ini. Sebenarnya ya mirip seperti tadi, nggak terlalu jauh gitu ya.
Karena kan 0,40 sama 0,44 gitu ya, kan juga kecil selisihnya. Nah, seperti ini gambarnya gitu ya. Nah, kemudian kita mencoba epsilonnya kita ubah gitu ya. Epsilonnya saya cobakan. Ini kan epsilonnya I-nya kan 1 sampai 10. Jadi saya kalikan 0,1. Epsilon kan antara 0 sampai 1. Jadi epsilonnya 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 sampai 1 gitu ya. Yang di sini tadi bandwidth-nya saya buat otomatis gitu ya. Nah, nanti grafiknya akan begini. Jadi kalau nilai epsilonnya itu mendekati 1, maka dia grafiknya akan semakin flat gitu ya. Nanti akan semakin flat. Ini nanti akan kelihatan kalau nilai C-nya mungkin diubah gitu ya. Nilai C-nya diubah, ada grafik yang semakin flat begitu. Nah, ini kalau X-nya 1 sehingga kita memang mudah untuk mengilustrasikan. Nah, nanti pada faktanya X-nya ada banyak ya, dan kita nggak bisa memplot antara X dan Y gitu. Yang mungkin bisa kita plot adalah Y dengan Y hat gitu ya. Jadi kalau Y dengan Y hat itu mirip, maka dia akan membentuk seperti di sekitar garis lurus kan gitu ya. Tetapi kalau X-nya ada banyak ya, kita bisanya ngeplot antara X1 dengan Y, X2 dengan Y gitu, nggak bisa secara serentak. Nah, ini silahkan dicoba dulu. Nanti kita bandingkan dengan yang sudah kita lakukan minggu lalu atau 2 minggu lalu, yaitu regresi non parametrik. Jadi yang regresi non parametrik ini, nah kita nanti akan cobakan ini regresi dengan kernel Nadaraya-Watson, regresi dengan lokal polinomial, sama-sama menggunakan kernel gitu. Kita nanti bisa bandingkan dengan SVR gitu. Nah, silakan ini dicoba dulu SVR-nya, nanti kita diskusikan. Silakan coba dulu ya. Saya break 15 menit. Oke, sudah? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Yang sudah siapa yang sudah? Masih proses semua ya? Iya, Pak. Oke, dilanjut dulu ya. Nanti kalau ada yang sudah, bilang sudah begitu ya. Supaya saya tahu ya. Ini dulu ya, apa yang SVR-nya sudah? Kalau SVR-nya ini cuma nyoba-nyoba kernelnya aja sih, Pak. Itu ada yang lebih kecil dari yang RBF dong. Intinya yang kernelnya ini kan sudah ya. Bagi yang kernelnya sudah, nanti bisa, ini kan data simulasi. Data simulasi nanti, ini tadi baru saya tambahkan di slide. Silahkan dicobakan ke data geyser. Bagi yang simulasinya sudah, ini ada data geyser di package mesh gitu ya. Nanti prediktornya itu duration, kemudian responnya itu waiting, jadi waktu tunggu sama ini durasi. Nah, ini misalkan saya plot SVR di data geyser gitu ya. Nanti ini dulu, nanti kita akan bandingkan dengan data menggunakan regresi non parametrik. Misalkan saya sudah nyoba ini data geyser, ini saya menggunakan lokal polinomial. Nah, ini kalau lokal polinomial nanti begini. Nah, ini ya. Ini menggunakan lokal polinomial ini. Kalau yang satunya ini menggunakan, yang biru menggunakan SVR. Ya, ini scalingnya belum saya atur ini. Yang kanan ini kan harusnya antara 0 sampai
100 begitu. Kalau yang kiri ini kan sudah dibuat 0 sampai 100 sehingga memang kelihatan di atas. Kalau ini kan belum saya scaling ya. Belum saya atur. Jadi kalau 0 sampai 100 ini akan naik ke atas gitu ya. Nah, ini sama-sama optimalnya baru saya coba ini misalkan C-nya 1 sampai 10 gitu. Saya belum melakukan tuning yang memang paling optimal gitu kan, itu kombinasinya banyak. Ini hanya nyoba saja. Jadi bagi yang sudah ini tadi simulasinya sudah, dilanjut nyoba ke data geyser di package mas gitu ya. Ini kalau saya tunjukkan nanti seperti ini gambarnya. Nah, nanti kalau sudah terus kita cobakan regresi non parametrik Nadarai Watson boleh, lokal polinomial juga boleh gitu ya. Nanti ini belum saya scaling, coba ini kalau saya scaling tadi ya. Kalau saya scaling nanti ini harusnya 0 sampai 100 dan yang ini juga 0 sampai 100. Oke, silahkan dicoba dulu. Yang simulasinya belum selesai silahkan diselesaikan dulu. Bagi yang simulasi yang sudah selesai silahkan dicobakan ke data real, namanya data geyser di package mas ya. Oke, itu dulu ya. Untuk yang simulasi ada yang belum selesai ya? Untuk yang simulasi ada yang ditanyakan? Pak, saya izin bertanya. Ya, silakan. Yang untuk simulasi. Apa cara menentukan C-nya itu seperti apa? Apakah dia harus discrete? Iya, iya putus-putus Pak, tapi saya nangkep pertanyaannya lah, intinya bagaimana menentukan nilai C ya. Jadi kalau saya ini apa? Ini yang saya ini ya. Oke. Di materi sebelumnya kan saya ada ini ya, ada saya mungkin juga sudah pernah menyampaikan. Jadi kita mengenal namanya model selection. Model selection itu parameter optimization. Jadi kalau di SVR tadi itu adalah atau SVM itu adalah penalti parameter C, yaitu C itu cost, ya cost parameter atau penalti. Kemudian kalau kita menggunakan kernel tertentu maka ya bandwidth daripada kernel itu. Kalau kernel Gaussian ya ada bandwidthnya sigma. Kalau kernel polinomial ya ada order polinomial. Kalau kernel yang lain juga ada parameternya. Nah, nilainya bagaimana? Kan sebenarnya kan gini, nilai C itu bagaimana? Nilai C itu ya, nilai C itu kan lebih besar dari 0 begitu. Jadi tidak harus diskrit. Jadi misalkan di sini kita lihat nilai C ini, ya ini mungkin kurang lengkap atau saya lihatkan di paper ini misalkan ya. Nilai C itu berapa nilai C itu? Nilai C itu positif gitu ya. Nilai C itu positif, nah ini. Nilai C itu positif, kalau negatif nggak bisa. Lebih besar dari 0 ya, berarti dia sembarang nilai yang kontinu positif gitu. Nah, kalau kita tadi paling gampang kan tadi mencobakan saja 1, 2, 3 sampai 10 ya, itu untuk gampangnya saja kan begitu. Tetapi nilai C itu bisa 0,01, 0,02, 0,03, 0,04. Bayangkan kalau itu inkremennya itu 0,01. Antara 0 sampai
angka 1 itu sudah ada 1000 titik gitu ya. Antara 1 sampai 2 kalau increment-nya 0,01 ada 1000 titik. Jadi kalau antara 0 sampai 10 ada 10.000 titik gitu. Itu untuk C saja. Kan gitu ya. Terus tadi untuk nilai Gaussian ya. Kalau kita pakai kernelnya kernel Gaussian. Coba di sini ada nggak ini kernel Gaussiannya? Ini kan kernel linier. Kalau kita pakai kernel Gaussian, ada bandwidth sigma. Sigma itu juga positif gitu ya. Kalau kita pakai increment 0,001, antara nilai 0 sampai 10 juga ada 10.000 titik begitu. Nah, masing-masing kombinasi itu berarti kan kombinasi C dan sigma. Kalau ada 10.000 dengan 10.000 berarti 10.000 kali 10.000 kan gitu. Berapa itu 10.000 kali 10.000? 100 juta kan gitu, 100 juta titik kan gitu ya. Nah, artinya semakin kecil increment yang kita gunakan, ya semakin banyak kombinasi titik yang harus kita coba gitu. Kan seperti itu. Itu kalau menggunakan namanya grid search, berarti semua kemungkinan titik yang mau kita cobakan itu kita coba sehingga ya mungkin nggak selesai-selesai programnya kan gitu. Nah, ada cara yang mungkin lebih mudah dari sisi waktunya. Jadi misalkan 0, 1 kan ya 1, 2, 3 sampai 10 kita cobakan, ternyata C-nya itu tadi sekitar 5 gitu ya. Nah, C sekitar 5 itu terus setelah itu kita tentukan C-nya sekitar 5, kemudian grid-nya kita perkecil di sana. Misalkan 4,5 sampai 5,5 atau 4 sampai 6 dengan grid-nya kenaikannya 0,001. Jadi 0,001 dari 4 sampai 6 sehingga ada 2.000 titik. Sehingga kita nggak perlu mencoba 10.000 dari 0 sampai 10 kan. Tetapi 0 sampai 10 cukup kita coba 10 titik, nanti kelihatan di sekitar 5, nanti yang sekitar 5 kita gridnya kita perkecil gitu. Nah, bisa seperti itu gitu ya. Atau seperti yang di paper saya yang ini, di buku ini, buku Oxford Handbook of Applied Non-Parametric, Semi-Parametric, Econometric, and Statistics di chapter 11. Ini gunakan apa? Evolutionary model selection. Model selection itu adalah optimasi parameter. Evolutionary ini karena saya menggunakan metode genetik algorithm. Jadi kalau metode genetik algorithm, jadi bukan mencoba grid yang sudah ditentukan tadi, gridnya itu antara sekian sampai sekian dengan kenaikan increment sekian, bukan. Tetapi kalau genetik algorithm berarti dia misalkan saya punya kandidat solusi itu 20 gitu ya. Jadi 20 kandidat solusi nanti yang akan melakukan iterasi sampai dia mendapatkan nilai yang optimal. Optimalnya berdasarkan apa ya? Kita misalkan stopping kriterianya menggunakan RMSE. Selisih RMSE iterasi kesekian dengan iterasi selanjutnya kurang dari nilai yang sangat kecil. Kalau sudah mencapai itu berhenti kan, ya gitu. Jadi ada beberapa cara yang bisa dikerjakan. Gitu. Grid search yang paling gampang tadi Pak, berbagai kombinasi nilai yang mungkin dicobakan, tetapi akhirnya bisa jadi kombinasi yang dicobakan itu banyak. Kalau kombinasi yang dicobakan banyak, maka bisa tadi awalnya itu increment-nya itu besar-besar. Nanti setelah kira-kira kelihatan di sekitar nilai mana yang dia errornya kecil, maka di sekitar nilai itu increment-nya dibuat kecil-kecil gitu. Jadi ada beberapa tahap. Atau langsung gunakan model pendekatan seperti ini. Nanti bisa pakai genetic algorithm, particle swarm optimization, simulated annealing, N colony, dan beberapa metode optimasi yang berbasis natural base gitu ya, berbasis dari fenomena alam. Ya, kalau genetic algorithm kan dari teori evolusi Darwin. Nanti kalau particle swarm algorithm dari migrasi burung gitu. Kalau N colony dari cara semut bertukar informasi kan gitu ya, dan seterusnya. Jadi ada beberapa algoritma yang memang
dikembangkan berdasarkan fenomena alam, dan itu juga bisa kita manfaatkan untuk mencari titik optimal begitu. Ya, seperti itu ya Pak Supriyadi ya. Ya baik Pak, terima kasih. Pak, tadi satu lagi yang apakah di sini juga ada asumsinya ya Pak, kayak di regresi linear berganda biasa? Tidak ada Pak, ya hanya sebenarnya kan SVR itu kan dikembangkan dari pengamatan yang independen. Jadi sebenarnya pengamatan 1, 2, 3 dan seterusnya itu independen. Jadi kalau ini kebetulan datanya data independen, data cross section. Nanti kalau kita ngolah data time series, ya data time series, ya mestinya harus kita cek apakah residualnya itu sudah random atau independen atau dia masih mempunyai pola tertentu, ada autokorelasinya, ada patternnya. Berarti sebenarnya kalau masih ada pattern itu atau tidak independen, yaitu berarti sebenarnya belum sesuai dengan setting daripada model itu. Jadi SVR, SVM ini kan dibangun dari model yang independen. Gitu. Kalau dia data time series, ya berarti kita harus perhatikan dependensi daripada errornya. Gitu. Tapi itu nanti kita bahas ketika kita bahas time series ya. Kita sekarang bahas yang cross section dulu aja, yang regresi. Terima kasih Pak. Ya. Yang lain ada pertanyaan? Silahkan diteruskan dengan tadi ya. Bagi yang simulasinya sudah diterapkan ke data geyser. Bagi yang SVR ke data geyser sudah, nanti silahkan dicobakan regresi yang non parametrik, regresi kernel, nada Watson, lokal polinomial, lokal linear gitu ya. Nanti silahkan dicoba dan dibandingkan. Gitu. Saya tidak memecah datanya menjadi training testing gitu ya, tapi nanti bisa dikerjakan sendiri. Datanya dipecah menjadi training testing, kemudian dimodelkan, kemudian dilakukan prediksi dan dievaluasi di training dan testing. Oke, silahkan dilanjutkan. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Oke, mungkin ini saya tunjukkan saja yang regresi non parametrik ya. Jadi nanti yang SVR untuk data geyser silahkan dicoba. Dan nanti dibandingkan dengan ini. Jadi ini saya menggunakan data geyser dari package MAS ya. Bisa ditulis library dalam kurung MAS, kemudian data geyser bisa. Atau ditulis begini juga bisa ya. Data geyser dari package MAS. Jadi kalau kita jalankan, jadi datanya seperti ini, ada variable weighting dan ada variable duration. Kemudian datanya ada sebanyak berapa? Datanya sebanyak 299. Nah, saya menjadikan duration ini sebagai prediktor dan weighting ini sebagai respon. Nanti silahkan dicek data geyser ya, tinggal help saja. Ya. Tinggal help data geyser gitu ya. Nanti akan ada penjelasannya. Nah, di sini saya buat prediktor dan responnya, kemudian saya menggunakan local polinomial. Local polinomial ini ada di library kernel smooth ya, kernel smoothing, atau bisa juga ada di paket yang lain. Nah, saya menggunakan library kernel smooth. Kemudian saya memanggil fungsi local polinomial karena nada Watson itu adalah lokal konstan gitu ya. Nanti setelah lokal konstan kalau ordernya 1 jadi lokal linear. Kalau ordernya dinaikkan lagi nanti menjadi lokal polinomial. Nah, di sini saya menjadikan ya ini prediktor, respon, kemudian grid size-nya saya setting sebanyak data itu, kemudian bandwidth-nya saya setting 0,25. Ini hanya men-setting biasa saja ya.
tidak mengoptimalkan. Jadi nanti bisa dioptimalkan gunakan RMSC, gunakan GCV dan seterusnya. Ini kalau saya jalankan lokal polinomial. Jadi kalau kita estimator ini kan sudah tersimpan di sana outputnya. Jadi kalau kita print nanti muncul ini. Jadi ini adalah ya nilai tadi, nilai grid-nya tadi, kemudian Y-nya ini adalah Y head-nya. Ini adalah nilai Y head dari local polinomial gitu ya. Ini ordernya saya menggunakan default ya, nanti kita bisa cek aja log poly gitu. Jadi di sini ordernya ngikuti defaultnya gitu ya. Degree di sini. Nah, degree-nya dia default-nya seperti ini. Default-nya adalah DRV plus 1 gitu ya. Nah, kemudian saya plot ini data aslinya seperti ini. Kemudian kalau kita estimasi, jadi tadi di estimate ini adalah sudah muncul output. Jadi saya plot lagi prediktornya dan saya plot fit value-nya. Jadi kalau kita plot jadi seperti ini. Ini adalah hasil prediksi dari regresi kernel lokal polinomial gitu ya. Nah, nanti kita bisa nyobakan yang lain ya, KNN dan seterusnya dan seterusnya. Ini nyoba aja dulu yang lokal polinomial, kemudian nanti dibandingkan dengan SVR gitu ya. Yang lokal polinomial pakai fungsi ini log poly gitu ya. Dari package kern smooth. Nah, silahkan dicoba. Nanti bagi yang sudah, silahkan dicari data yang prediktornya lebih dari 1. Di R itu ada banyak data. Nanti silahkan dicari, dicobakan untuk data-data yang prediktornya lebih dari 1, dan terutama yang prediktornya banyak. Ya bisa puluhan prediktornya, silahkan dicobakan. Oke ya, ini karena ini kan berlatih ya. Jadi mungkin lama kalau ditunggu. Ini saya buat diskusi ya. Jadi silahkan kalau ada yang ditanyakan. Nanti kalau tidak ada yang ditanyakan ya saya akhiri. Nanti waktunya silahkan digunakan untuk praktek gitu. Sebelum saya akhiri silahkan ada yang mau ditanyakan. Tidak ada yang ditanyakan? Ada enggak? Oke, tolong nanti ini ya, paper yang ini dibaca ya. Paper ini dibaca, jadi penting untuk memahami konsep. Jadi kalau tadi ada package itu ya tinggal menjalankan kan begitu ya. Tetapi package itu dibangun dari sebuah konsep, ada algoritma. Nah, kalau ingin tahu lebih detail pseudo algoritmenya ada di paper yang ini.
di bagian akhir dia menuliskan pseudo algoritmnya. Ya, seperti ini ya. Jadi kalau ingin tahu lebih detail, ini ada SMO, Sequential Minimum Optimization gitu ya. Ini adalah iterasi numerik yang digunakan di SVM dan SVR. Jadi ini nanti detail pseudo algoritmnya seperti ini, seperti menghitung kernel di poin 1, poin 2 gitu ya, dan seterusnya. Kemudian ya perhitungan rumus itu diterjemahkan ke dalam algoritma ini gitu ya. Nanti silahkan dipelajari lebih lanjut. Jadi tidak hanya menjalankan source code package function yang sudah ada, tetapi lebih ke memahami daripada konsep metode tersebut gitu. Oke, ada yang ditanyakan sebelum saya akhiri? Silahkan exercise-nya dilanjutkan sendiri begitu. Ada yang ditanyakan tidak? Cukup? Saya cukupkan ya. Kalau nggak ada yang tanya. Oke, karena nggak ada yang tanya, saya akhiri ya. Silahkan diteruskan ya. Oke, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.